Halo, oke baik. Kali ini saya akan menjelaskan materi regresi linear tunggal. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rizky Susari, NIM 2203218018. Nah, ini yang menjelaskan materi ini untuk memenuhi tugas statistik inferensial. Oke, tanpa perlu basa-basi, langsung kita masuk ke materinya. Nah, di dalam materi regresi linear tunggal atau linear sederhana, ini kita akan membahas adanya dua variabel X dan Y yang mempunyai hubungan satu sama lain dengan memiliki nilai masing-masing variabel seperti variabel X yang sudah dapat diketahui akan dipengaruhi oleh variabel Y. Nah, dipengaruhi dalam bentuk apa? Yaitu adalah memperkirakan ramalan. Nah, ramalan di sini berupa adanya taksiran atau berupa perkiraan. Mengenai apa? Yaitu mengenai terjadinya suatu kejadian untuk waktu yang akan datang. Nah, di sini kita lihat bahwa regresi linear sederhana di sini memiliki guna dalam mengelola data. Seperti apa gunanya? Itu adalah untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih, atau ketika mendapatkan pengaruh antara variabel prediktor terhadap variabel kriteriumnya. Nah, variabel prediktor itu seperti apa? Ini dapat kita lihat di sini adalah variabel prediktor itu adalah variabel bebas, yang dimana bahwa variabel bebas itu memiliki pengaruh di mana, yaitu adalah pengaruhnya di variabel variabel X. Nah, yang kedua di sini adalah variabel kriterium. Nah, variabel kriterium ini berupa variabel terikat ataupun variabel tergantung, yang dimana bahwa adanya variabel yang dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi apa? Yaitu pada variabel Y. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa variabel X itu dipengaruhi oleh variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Begitu juga dan sebaliknya, variabel Y mempengaruhi variabel X. Oke. Nah, kita lihat di sini regresi linear yang variabel atau terikat dikatakan di sini variabel Y hanya mempengaruhi variabel bebas atau dikatakan variabel X. Misalnya, contohnya di sini adalah adanya ketika kita mengetahui hubungan fungsional atau pengaruh antara banyaknya pengunjung toko dengan banyaknya pembeli di sebuah toko. Nah, dari pernyataan atau contoh-contoh di atas tersebut yang sudah dijabarkan, kita dapat lihat bahwa variabel X itu yang mana dan variabel Y yang mana. Kita tentukan. Di sini kita dapat lihat banyaknya pengunjung toko itu adalah termasuk ke dalam variabel X. Nah, kemudian banyaknya pembeli di sebuah toko itu adalah variabel Y. Ini dapat kita lihat bahwa variabel X itu mempengaruhi variabel X. Kemudian variabel Y mempengaruhi variabel X. Gitu. Oke, di sini dari persamaan di atas kita dapat lihat bahwa persamaan regresi linear sederhana itu bentuknya seperti apa, yaitu adalah nilai X, variabel Y sama dengan A tambah B kali X. Nah, di sini ada keterangannya di sini. Variabel Y itu adalah variabel terikat, kemudian variabel X itu adalah variabel bebas. Nah, selain itu di sini ada A dan B, itu dikatakan konstanta atau variabel yang tidak nilai yang tidak memiliki variabel seperti itu. Nah, sini jika nilai B positif, maka variabel Y akan mengalami kenaikan atau penambahan. Nah, begitu juga dan sebaliknya. Kalau kita sebaliknya itu adalah ketika nilai B-nya negatif, maka variabel Y akan mengalami penurunan atau tidak mengalami penambahan atau pengurangan, akan mengalami pengurangan.
Nah, di sini juga selain kita dapat kegunaan, kemudian ada pengertian sama rumus yang digunakan, kita juga harus tahu cara pengelolaan atau penggunaan dari regresi tunggal tersebut. Yaitu di sini dapat kita lihat ada 3 cara menghitung regresi tunggal. Yang pertama itu adalah dengan cara manual, dibantu oleh tabel penolong. Kemudian di sini ada yang kedua itu kalkulator, seperti biasa, itu perhitungan manual juga. Yang ketiga itu komputer. Nah, komputer di sini ini ada juga pembagiannya. Itu seperti kita mengolah data statistik, kita dapat menggunakan apa? Yaitu adalah SPSS. Kemudian juga seperti biasa di dunia kantor atau apa gitu menggunakan Excel. Jadi di komputer ini yang saya tahu hanya dua, yaitu untuk pengolahan data regresinya secara tunggal itu ada di menggunakan SPSS maupun menggunakan Excel. Seperti itu. Kalau menggunakan Excel rumusnya berbeda. Kalkulator juga berbeda. Komputer SPSS otomatis. Kalau kita menggunakan dari analis, kemudian kita pilih regresi, baru ketemu kita pindahkan variabel X masuk ke dalam independen, kemudian variabel Y masuk ke dalam dependen. Itu untuk SPSS-nya. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam pemrosesan regresi linear. Yaitu ada yang pertama kita harus membuat tabel penolong regresi linear. Nah, ini contoh tabel penolongnya. Itu ada nilai X dan Y, kemudian ada perkalian X dan Y, kemudian nilai IX kuadratnya. Kemudian juga selain X kuadrat ada juga nilai Y kuadrat. Kemudian di sini cuma hanya 4 poin saja. Nah, kemudian masing-masing variabel itu memiliki jumlah total keseluruhan nilai yang dimilikinya. Kemudian kita yang kedua itu adalah kita menentukan nilai dari B dan A. Menentukannya dengan apa? Kita menggunakan rumus yang pertama di sini adalah rumus B, yaitu diperoleh dari banyaknya objek atau target yang diketahui atau responden dikalikan dengan banyaknya atau total dari nilai X dan Y, kemudian dikurangi dengan total X dikalikan dengan total Y. Kemudian seluruhan dibagi dengan banyaknya target dikalikan dengan total X kuadrat dikurangi dengan total X dikuadratkan. Kemudian untuk bagian A atau mencari nilai A yaitu dengan cara kita menentukan nilai banyaknya atau total Y dikalikan dengan total X kuadrat dikurangi dengan total X dikalikan dengan total Y dibagi dengan banyaknya target dikalikan dengan total X kuadrat dikalikan dengan total X dikuadratkan. Kemudian di sini selain dari rumus yang di atas tadi, kita dapat lihat bahwa nilai A itu diperoleh dari total Y dikurangi dengan B kali sigma X. Artinya kita dapat tentukan nilai B, kemudian kita juga masukkan nilai total dari X. Kemudian dibagi dengan total target, banyaknya target yang kita masukkan ke dalam sebuah penelitian. Kemudian, selain itu juga kita bisa gunakan bahwa nilai Y rata-rata dibagi dengan banyaknya atau nilai B dikalikan dengan X rata-rata. Baru ketika kita dapat nilai A dan B, itu kita masukkan ke dalam persamaan regresi sederhana atau regresi tunggal, yaitu Y sama dengan A tambah B dikalikan dengan X. Nah, untuk menunjang atau mendukung dari penjelasan tadi atau penjabaran materi regresi linear, ini ada contohnya di sini, yaitu ketika ada dua variabel X dan Y dengan banyaknya target, yaitu ada 6 responden. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana persamaan regresinya? Ini penyelesaiannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan nilai dari HA dan HO-nya. HA dan HO-nya itu kita buat ke dalam bentuk kalimat. Seperti apa? Ini contohnya. HA itu kita dapat lihat adanya hubungan fungsional linear dengan signifikan
antara variabel X dan Y. Kemudian juga HO di sini kita lihat bahwa tidak ada hubungan fungsional yang linear dengan signifikan antara variabel X dan Y. Selain itu juga kita menentukan nilai HO dan HA-nya, kita dapat menentukan hipotesis statistik. Setelah kita menentukan HA-nya, kita memperoleh nilai E itu tidak sama dengan 0. Kemudian untuk H0-nya itu diperoleh nilai R itu adalah sama dengan 0. Ini contoh bentuk selain dari langkah-langkah yang kedua tadi, kita menentukan atau kita menggunakan tabel penolong. Tabel penolong itu dengan cara apa? Kita jabarkan masing-masing variabel yang diketahui. Ini kita dapat lihat nilai X1, X, kemudian Y, kemudian perkalian antara X dan Y, kemudian X dikuadratkan dan Y kuadrat. Nah, semua itu kita buat total keseluruhan dari variabel yang sudah diketahui. Setelah kita tentukan, kita langsung masuk ke dalam rumus A-nya. Kita menentukan dulu rumus A-nya. Di sini bisa kita gunakan rumus B juga bisa, rumus A juga bisa terlebih dahulu. Tergantung minat oleh peneliti. Nah, seperti di sini saya menggunakan rumus A terlebih dahulu, yaitu seperti rumus yang sudah dijabarkan di slide sebelumnya, itu sigma Y atau total Y dikalikan dengan total X kuadrat, kemudian dikurangi dengan total X dikalikan dengan total Y. Kemudian di sini dibagi dengan banyaknya target yang diketahui, kemudian total X kuadrat, kemudian dikurangi dengan total X dikuadratkan. Setelah itu kita dapat masukkan nilainya. Seperti yang sudah tertera tadi, total Y itu adalah 10, kemudian total X kuadratnya itu adalah 38. Kemudian 36, kemudian dikurangi dengan total X dikalikan dengan total Y, yaitu 14 kali 23. Kemudian banyaknya target yaitu 6, kemudian nilai sigma X kuadrat itu ada 36 dikurangi dengan 14 kuadrat. Dapat hasilnya itu adalah nilai A-nya itu 1,90. Setelah kita dapat nilai A, kita menentukan nilai B-nya. Nilai B itu ditentukan dengan kita masukkan rumus banyaknya target dikalikan dengan sigma XY, atau total dari X kali Y, kemudian total dari X, yang dikurangi dengan total dari X, dikalikan dengan total dari Y. Dibagi dengan banyaknya target dikalikan dengan total dari X kuadrat, dikurangi dengan total dari X kuadrat dikuadratkan. Kemudian di sini dapat kita masukkan nilainya, totalnya itu targetnya itu ada 6, kemudian total X, Y-nya itu ada 3, dikurangi dengan 14 dikalikan dengan banyaknya Y itu adalah 10. Baru kita dapat masukkan nilainya, semua dapat nilai untuk B-nya itu adalah minus 0,10. Setelah kita dapat nilai A dan nilai B, gimana caranya lagi? Yaitu kita jabarkan atau kita hubungkan ke dalam persamaan regresi tunggal. Atau seperti yang sudah kita lihat tadi, jika B sudah dihitung terlebih dahulu, nah yang sudah saya bilang tadi, tergantung dari peneliti, bisa menggunakan A atau B. Nah, kalau di sini, ketika kita menggunakan B terlebih dahulu, maka dapat dihitung dengan rumus nilai A sama dengan rata-rata Y dikurangi dengan nilai B dikalikan dengan rata-rata X. Itu tinggal kita masukkan aja nilainya. Itu 1,67 dikurangi dengan minus 10, itu nilai B-nya ya, minus 0,10 dikalikan dengan rata-rata nilai X-nya itu adalah 2,33. Maka diperoleh nilai A-nya itu adalah 1,90. Sama dengan yang slide sebelumnya ya. Yang ini sama. Jadi nilai A dan B ketika menggunakan persamaan regresi, kita dapat menggunakan rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Itu diperolehlah nilainya ini adalah Y sama dengan 1,90 dikalikan dengan dijumlahkan. Nah, di sini nilai X IB-nya itu karena minus jadinya atau min, jadinya adalah 1,90 dikurangi 0,10 X. Ya, mungkin
Sekian untuk penjelasan mengenai materi regresi linear tunggal atau materi regresi linear sederhana. Semoga penjabaran materi tadi dapat dipahami dengan baik. Untuk terakhirnya, bila ada kata-kata yang tidak baik, saya minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.